Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Ini adalah iCar V23 kami yang akan kami modifikasi hari ini. Sebelum kami modifikasi, mau di-review dulu sama Mamang di channel Motomobi. Nah, Om Mobi sudah menceritakan apa-apa saja aksesoris yang terpasang pada special edition ini, Collector Series Pro Plus. Ya, oke. Kenapa chrome ini pas segala macem? Oh, nggak gini loh. Ini mobil very playful. Sehingga memang ini dari sana udah begini karena ini mobil playful, jadi kita bisa ngapa-ngapain lagi. Langsung kita modifikasi. Gitu. Silau. Itu tas. Itu lampu dah. Lampu bisa buah. Silau. Makanya apa ini kesilauan akan kita kurangi. Nah, tapi Mang pakai mobil begini Mang, orang-orang liatin semua. Ada dua pendapat yang begitu. Satu mobilnya bagus banget, atau kayak nasibnya kayak ini. Iya betul gitu kan. Gitu. Dilihatin, gitu kan. Nah Ada makanya gitu. itu kan selera. Iya. Itu kan selera. Jadi sekarang modifikasi yang pertama, depan ini video modifikasi akan ada beberapa. Modifikasi pertama yang sekarang ini akan disesuaikan ke selera Om Mobi. Selera Om Mobi ya. Ya, ke selera Ini Om sebetulnya Mobi. jadi krom-kroman ini bukan selera Om Mobi. Kebanyakan. Terlalu too much ya. Too much. Ini kebanyakan. Jadi ini akan kita kurangi. Footstep akan kita copot. Ini berguna, bermanfaat gitu ya. Apalagi kalau pakai pas pampres gitu ya. Ya. Senjata. Iya sih. Ya kan? Berguna. Cuma dia kelebihan keluarnya. Ih, ngerinya di gardu tol nih. Iya makanya. Treng gitu Kena kan. kerep tuh. Wah. Itu. Keren. Velg kan kita ganti. Oh ya, by the way, semua barang-barang standarnya dia itu akan dikasih ke kita juga. Oh gitu. Nah, jadi kita mau balikin standar gitu ya, bisa juga. Oh, oke. Kita dapat aksesoris ini. Velg akan kita ganti. Sudah dapat velgnya surprise ya. Nanti dilihat, untuknya nonton video ini sampai habis. Udah Beda nyiapin ukuran. lagi. Udah nyiapin sebelum beli. Sebelum ini delivery, velgnya udah disiapin. Nah, nanti sore atau besok itu mau fitting. Kita nggak tahu muat apa enggak itu, Mang. Iya. Bilangnya 108. Jadi ini PCD-nya ini 5. tuh Cherry Group nih, 108, 5 Iya. kali 108. 5 kali 108. Nah, ini velg yang terpasang. Ya. Apa ya? Ya nggak tahu. Ini kan 19 ini. 19, kita yang diganti nanti 18. Ini berarti aftermarket, Om. Ini di aftermarket ada ini. Oh, Velg ada. ini, ada. Oh. Kira ini ada ini cuma sekedar Iya, itu ini doang kan ya. wheel cap Bikin aja. ya? Nah, ini bannya jadi all terrain plus kayaknya ini tuh kayak ban antara ATMT gitu ya. Soalnya ini kok dibilang halus juga Enggak. Di tahu. AT juga makanya kayak antara AT sama MT ada noise-nya sedikit. Pirelli loh. Cakep. Iya, dapat Pirelli Scroll kita. down. Anyway, nonton video ini sampai habis, kita akan bongkar mobil ini. Mamang akan nge-review. Nah, nanti yang reviewnya Mamang itu di channel Motomobi. Pertanyaannya kenapa Mamang yang nge-review bukan Om Mobi? Biar lebih independen. Kalau Mamang sejujur-jujurnya pendapat Mamang. Ya, karena Om Atau Mobi, pendapat reviewer Ya. lain gitu kan. Om Mobi karena ini mobil sendiri. Iya, pasti bagus-bagus sih. Ya, Iya. kalau Mamang Mamang bebas untuk ini apa ini? Silau Loh, banget. nggak apa-apa, emang kenapa sih? Silau Ini banget tuh bagus. dia. Saatnya ASMR. Sekarang saatnya ASMR. ASMR. Oke, kita melakukan modifikasi segini dulu. Apa saja yang kita udah ubah? Pertama, roof rack dan lampu-lampu kabut di atas itu kita copot. Kenapa? Karena lampu ini sudah cukup terang, tidak butuh lampu-lampu tambahan lagi. Ya, karena ada downside-nya nih lampu-lampu begitu.
Walaupun terlihat keren, tapi begitu kita jalan tol kencang, dia jadi hambatan angin. Oke? Takut baterainya jadi lebih boros. Dan roof rack-nya juga, karena kita nggak pernah bawa barang di atas, itu kita copot. Kepalanya jadi lebih clean ya kan. Kemudian footstep. Footstep kami ganti yang standar. Ini adalah standar dia. Jadi memang kalau ambil yang Pro Plus ini, selain mendapatkan semua aksesoris yang nilainya ratusan juta, barang aslinya juga dikasih balik ke kita. Nah ini adalah aslinya footstepnya iCar V23. Ya, kokoh kuat. Sama kokohnya sama yang aksesoris yang kayu. Nah, apa yang ini? Ya ini menurut kami yang ini bisa lebih clean, nyambung sama warna hitamnya. Ih, nyedot mobil mewah punya ya kan tuh. Itu kalau beli iCar V23 yang biasa ya, yang bukan yang Pro Plus, nggak dapet itu soft closing, soft close. Soft closing nggak dapet, makanya. Velg ban. Ini ban AT tapi AT yang plus yang bisa lebih off-road lagi. Kami ingin punya untuk di jalan raya biasa di dalam kota. Ini sudah dapat velgnya. Velg BBS 1970, bukan berarti kelahiran 1970 tapi itu tipenya. Bukan tipenya sih. Tulisannya established since 1970. Emang BBS dari 1970 ya? Warnanya masuk kan? Dan sayangnya ini bukan 19 inch, ini adalah velg 18 inch. Ya, jadi kita mesti beli ban lagi. Nah, yang kita mau cari itu ban yang lebih halus daripada ini. Entah AT yang halus atau ban aspal sekalian. Terus krom-krom ini, nah nanti tunggu modifikasi selanjutnya. Ya, mau kita apakan lagi, makanya nonton series tentang V23 kami ini. Akan ada beberapa video lagi ke depan. Sekarang, mumpung masih pakai ban ini, kita mau coba main tanah. Kita off-roadkan V23. Apakah mungkin ini adalah V23 pertama yang turun ke tanah di Indonesia? Nih, ini kuncinya. Dipakein sarung gini. Tombolnya jadi ketutup, kita nggak tahu tombol apa aja di mana, tapi udah hafal posisi tombolnya. Nah, dapat 2 kunci kan? Kunci ini dan kartu NFC. Untuk buka tutup pakai kartu NFC, tinggal tempel di sini, ada tulisan NFC. Nah, ini kuncinya juga mengandung NFC. Sehingga kalau kita tempel sini, itu begitu. Spion lipat hanya ada di Pro Plus. iCar biasa kayak nanti punya Om Fitra tuh nggak dapet. Ini mah nggak ada. Nggak ada di Pro yang V23 biasa nggak dapet. Pro Plus dapet. Klaksonnya itu. Klaksonnya sangar, minggir orang. Posisi duduknya itu kalau paling rendah kayaknya kurang SUV. Jadi untuk mobil ini kita naikkan segini jadi lebih sangar dan SUV sekali. JBL, Pro Plus dapat JBL. Tuh. Udah gitu, dapat ini nih. Kalau kita nyalakan lampu, Pro Plus. Bukan V23 biasa. Auto lagi lampunya. Yuk. Oke, kita di tol langsung kami hidupkan adaptive cruise control-nya. Jadi nggak terlalu lelah perjalanan jauh. Ini adaptive cruise control ini sangat bermanfaat sekali buat yang suka berperjalanan jauh begini. Apalagi yang rumahnya di mana, kantornya di mana, itu lebih santai. Jadi manfaatnya itu apabila kita pakai adaptive cruise control, kita tuh sampai rumah tuh nggak capek-capek amat. Tapi bukan hanya itu ya. Bukan hanya fungsi adaptive cruise controlnya, banyak fungsi-fungsi safety lainnya yang jadi satu sama ADAS. Misalnya nih, nikmatin dulu adaptive cruise control. Misalnya kita kena garis gini. Tuh, halo? Kebiasaan. Suaranya mirip sama kalau lagi WhatsApp call connecting. Itu lane departure-nya. Warning.
Dan kita itu sering banyak terganggu. Biasanya mobil-mobil ADAS ini adalah yang suka ngerem sendiri, ya, yang belum waktunya ngerem, yang masih aman sebenarnya dia ngerem sendiri karena nggak cocok dengan lalu lintas Jakarta. Nah, kalau ini cocok-cocok aja, tapi banyak yang tetap nggak aman aja gitu rasanya. Kita bisa matikan secara permanen anti nabraknya itu. Drive assist. Nah tuh, ini bisa mati total nih. Jadi tanpa harus kita begitu nyalain mobil, matiin dulu gitu, enggak. Ini dia mati, begitu ini kita matikan on default, begitu kita nyalain mobilnya, ini sudah otomatis mati. Gimana rasa suspensinya? Suspensinya ini kan SUV tinggi ya. Ini kalau dibanding Chery J6 juga, ini tuh posisinya tuh lebih tinggi, posisi duduknya lebih tinggi daripada itu, roofnya lebih tinggi, segalanya lebih tinggi. Walaupun agak sedikit lebih ramping. Mobil ini empuk. Biasanya kalau mobil tinggi-tinggi begitu dikerasin, ini empuk. Empuk tapi matiin ADAS dulu lagi. Ya, tung dung tuh mati. Matiin ADAS dulu lagi. Nah, terus coba kita cek dikit. Nah, tuh. Dia masih ngegrip. Masih stabil enak. Tuh. Masih stabil enak. Mantep kan? Ini belokan kencang pun nggak terasa. Dengan setup suspensi ini di jalan beton dia terasa, ini jalan beton. Nah, cuma bukan keras yang bikin sakit perut, enggak. Dan ini nggak bisa dibilang keras sebenarnya. Rasa setirnya lebih direct, oke. Rasa remnya ya lumayan natural karena ini mobil listrik ya. Mobil listrik itu pengereman pertama tuh pasti nambah regennya dulu. Kemudian tenaganya tuh mantep gitu, IWD, hap, langsung lewat speed limit, rem lagi. Apple CarPlay, nah ini Apple CarPlay-nya, kenapa nggak penuh ya Apple CarPlay-nya? Kenapa ada ini? Karena basicnya mobil ini yang iCar V23 biasa kan nggak dapat MID ini, ya kan? Nah, jadi dia memang ada layar instrumen cluster di sini. Ini adalah instrumen clusternya di layar dibagi segini. Oh, ini ada tuh mobil kelihatan kan? Ada untuk keperluan ADAS-nya, kecepatan. Ini begitu kita nyalain adaptive cruise control di sini, naik turun kecepatan, terputaran ini, setir, fisik. Dan ini kami cinta banget ini semua untuk AC dan driving mode, dan ada switch banyak ini, fisik ya kan, tombol fisik. Bagian nih driving mode-nya coba kita ubah-ubah. Kita ada berapa driving mode? Tuh, Eco, Comfort, Sport, Slippery, Off-road, dan individual yang kita bisa atur sendiri isinya seperti apa. Suara apa tuh? By the way, ini ke depannya bagus. Suara truk aja itu kencang banget suaranya. Wah, tahu suara apaan? Karena kaca depannya tuh double. Dan sukanya ya naik mobil ini nih di jalanan ya. Orang-orang tuh masih banyak banget ngeliatin ini. Banyak dikasih jalan karena pengen lihat mobilnya juga. Ada rasa bangga yang berlebih gitu loh. Nyetir ini di jalanan sekarang tinggi, confident. Kemampuan off-roadnya kita coba langsung. Apakah fungsi mode-mode off-road ini? Mode-mode off-road ini dengan pintar dia bisa membagi power ke ban-ban yang punya grip. Terjauh juga itu. Dia akan ngejaga juga powernya itu ditahan. Oke. Nah ini kayak gini nih. Ini ditahan powernya nih. Tuh. Berfungsi tuh. Tuh. Itu ABS main, dia ngebagi-bagi power tuh. Udah suara kretek. Dia ngebagi-bagi power ke ban yang punya grip. Mobilnya belum PPF. Gak apa-apa. Ini kan sudah di coating. Jadi Pro Plus ini sudah dapat coating. Jadi catnya tuh lebih kuat. Nah, ini enaknya mobil ini tuh dia slim, kurus. Aduh, injak apa tuh? Oh, ada gundukan. Kaget. Kita baru pertama kali lewat jalan baru yang ini nih. Aduh, keserot dikit. Ini mobil listrik ya, tetap mobil listrik, ada baterai di bawah. Cuma ini
Cover baterainya di bawah tuh tebel kuat sekali, karena ini sama seperti yang ada di Cherry J6 yang pernah kita off-roadin gila-gilaan sampai bawahnya mentok sementok-mentoknya. Baterainya aman-aman aja. Covernya juga cuma baret-baret doang, nggak retak nggak apa. Tanpa perlu low gear, torsinya udah cukup karena ini mobil listrik ya kan. Dan IWD ini torsinya kuat sekali. Anyway, kalau off-road gini tuh ada cheat mode-nya. Kita bisa aktifkan kamera 360-nya untuk ngelihat ke depan yang bawah-bawah gitu. Nah, ini kita pinter-pinter ngambil jalur. Nih kita kangkangin godnya. Cheat mode-nya. Cheat mode-nya surround view. Kita bisa kangkangin godnya tanpa harus ngelihat, tanpa harus kejeblos. Nah ini ranting kanan kiri, ranting baret-baret deh. Coatingnya kuat, mudah-mudahan coatingnya kuat. Indonesia tuh saking suburnya, tumbuhan tuh tumbuhnya cepat banget. Aman. Tenang gitu kalau naik 4x4 begini, AWD begini. Tanpa perlu menyalain wipernya nyala sendiri. Terus langsung jadi laki ini mobil. Coklat langsung nih body. Aduh, tanah Pagedangan ini agak jahat buat cat sebenarnya. Ada medan yang agak berat, kita mesti turun dulu untuk survei bagaimana kondisinya. Nah, ini nih, ini turun. Nah, ini kalau kita lihat tengahnya tuh tinggi. Nah, daripada kita nyoba langsung ke bawah gini, terus bawah nyangkut terus nggak bisa kemana-mana, mendingan kita akalin kaki kanan di sini, kaki kirinya sana, ya kan? Kita aktifkan cheat mode-nya lagi, kamera surround view, kamera 540. Buka kaca biar kedengeran apapun aba-aba dari luar. Takut kejeblos, ban kanan di mana sih? Oke. Jangan sampai kejeblos. Kejeblos selesai aja. Hah, aman. Mengakali medan off-road. Treknya lebar bener. Ini kan tinggal ngintip keluar dikit. Ini kan slim, enak. Slim mobilnya, slim. Ini ban gantung tapi kita kasih momentum sedikit. Itu dia. Momentum is the key. Kanan. Ada apa sih sebelah kanan sana? Seingat gue lubang deh. Nggak ada Pak, Bapak. Keras ya? Oke. Jangan. Yes. Keren. Froder. Selesai, nggak selesai amat sih sebenarnya, kami masih ngelewatin medan itu lagi untuk balik. Cuma closing video paling tepat tuh di sini, mataharinya pas dan suasananya pas, ngelihat mobilnya pas. Sudah kotor, yang penting kotoran tanah itu sampai di atas kap mesin, rasanya happy, rasanya udah bener-bener off-road. Nah, coba komentar di bawah, modifikasi apa lagi yang harusnya dilakukan pada mobil ini ya. Karena next video akan kami modifikasi lagi, bentuknya kami ubah lagi sesuai kebutuhannya. Dan memang senang ada tanah-tanah di atas sini. Tapi mungkin
ini adalah terakhir kali mobil ini terkena tanah seperti ini ya. Karena mobil ini kami khususkan untuk jalan-jalan di Jakarta. Daripada pakai mobil lain, mendingan pakai ini mobil listrik karena hemat. Ya seringan banget di kantong untuk biaya listriknya. Maintenance-nya hampir nggak ada mobil listrik, tidak seperti mobil internal combustion. Udah gitu tetap gagah. Ini dalam kota pun gagah. Ya tuh tinggi dan sangar, ada retronya. Luar biasa, luar biasa. Ini ya terakhir kali ya dikotorin gini. Abis ini mandi kok, tenang aja. Mesti buru-buru mandi nih, kalau nggak lengket dia. Oke, itu saja videonya. Modifikasi apa ya? Banyak sih. Ini very playful mobil ini. Mobil ini tuh kami yakin ya ketika orang modifikasi iCar V23 bisa nggak ada yang sama antar sesama modifikasinya. Pasti akan berbeda-beda. Kecuali nanti iCar standar keluar dari pabrik yang bukan yang Pro Plus segini, ya mungkin sama semua. Tapi begitu modifikasi, pasti semua orang berbeda-beda modifikasinya, berbeda-beda gayanya. Ya, yang seperti ini kami cocok, tapi masih bisa disesuaikan lagi sesuai selera kami. Itu untuk video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Ombi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol lonceng. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Cek Moto Mobi, cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton iCar V23 Pro Plus.